Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga hari ini kalian sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, karena kemarin kita sudah bahas tentang suhu dan kita juga sudah latihan soal, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pemuaian dan penyusutan. Lalu, apa sih bedanya antara pemuaian dan penyusutan? Yuk kita akan bahas secara bersama-sama. Lalu apa sih bedanya antara pemuaian dan penyusutan? Nah, kalau pemuaian itu adalah memuai. Nama lainnya adalah memuai. Nah, memuai itu adalah bertambahnya ukuran, panjang, luas, dan volume suatu benda. Jadi kalau ada pemuaian itu adalah bertambahnya. Berbeda sama penyusutan. Kalau penyusutan itu adalah berkurangnya ukuran, panjang, luas, dan volume suatu benda. Nah, di pemuaian ini dibagi menjadi 3. Ada pemuaian zat padat, ada pemuaian zat cair, dan ada pemuaian gas. Nah, coba lihat gambar yang ada di layar kalian. Itu adalah salah satu contoh dari pemuaian. Ya, jadi pada saat suhunya dingin, dia akan merapat. Tapi pada saat dia suhunya panas, dia akan merenggang atau melebar. Jadi bertambahnya panjang pada benda zat padat diakibatkan getaran partikel zat padat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Jadi dia akan memuai, akan bertambah apabila suhunya itu panas ya, jika suhunya itu memuai gitu. Oke. Nah, untuk materi saat ini yang akan kita bahas adalah pemuaian zat padat saja. Untuk pemuaian zat cair dan gas tidak akan kita bahas. Yang pertama adalah pemuaian zat padat pada pemuaian panjang. Ya, jadi zat padat dibagi menjadi 3. Ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Hari ini kita akan bahas tentang 3-tiganya ya. Yang pertama adalah pemuaian panjang. Nah, pemuaian panjang itu contohnya adalah rel kereta api. Jadi rel kereta api itu kenapa dibuat renggang? Karena untuk memberikan ruang untuk pemuaian sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan tidak menyebabkan rel bengkok. Jadi apabila rel tersebut secara rapat, maka tidak ada pemuaian, tidak ada pertambahan ukuran sehingga rel itu bisa bengkok. Makanya rel kereta api itu dibuatnya adalah sedikit renggang supaya pada saat memuai itu tidak mengalami tabrakan. Nah, rumus dari pemuaian panjang itu adalah L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, untuk mencari alfa sama dengan L1 dikurangi L0 dibagi L0 dikali delta T. Dan untuk mencari delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 itu adalah panjang awal, L1 adalah panjang akhir, delta T itu adalah T1 dikurangi T0, dan alfa adalah koefisien muai panjang. Oke, ini adalah koefisien muai panjang beberapa zat ya. Jadi kalau aluminium koefisien muai panjangnya adalah 25 kali 10 pangkat 6. Lalu kuningan bisa kalian lihat, baja, kaca, tembaga, platina, dan timah. Itu adalah koefisien muai panjang. Silahkan diperhatikan. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah pemuaian luas. Nah, kalau pemuaian luas ini contohnya adalah pada jendela atau pada saat kerupuk. Jadi jendela dan kerupuk itu akan mengalami pemuaian pada luas apabila terkena panas. Jadi dia akan melebar ya. Jadi pada benda tersebut akan melebar. Nah, itu namanya adalah pemuaian panas apabila terkena pemuaian luas apabila terkena panas. Nah, di pemuaian luas ini rumusnya adalah A sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T, atau A-nya sama dengan A1 ditambah delta A, sehingga atau juga delta A-nya sama dengan A dikali beta dikali delta T, dan beta itu sama dengan 2 kalinya alfa.
Keterangannya, A1 itu adalah luas benda pada suhu T1, A2 itu adalah luas benda pada suhu T2, lalu delta T itu adalah perubahan suhu, delta A itu adalah perubahan luas, dan beta itu adalah koefisien muai luas. Selanjutnya adalah pemuaian pada volume. Nah, di pemuaian pada volume ini contohnya adalah air mendidih. Jadi ketika air itu dididihkan dengan api yang panas, air itu akan memuai sehingga mampu mengangkat tutup panci. Secara umum, volume zat cair akan bertambah jika dipanaskan. Sehingga rumus dari pemuaian volume adalah delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, sehingga V-nya adalah delta V ditambah V0 atau V-nya adalah V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Jadi keterangannya V itu adalah volume akhir, delta V adalah pertambahan volume meter kubik satuannya, lalu V0 adalah volume awal, dan gamma itu adalah koefisien muai volume. Catatan, gamma itu adalah 3 kalinya dari alfa. Contoh soalnya seperti apa sih? Nah, ini adalah contoh soalnya. Jadi contoh soal pada pertambahan panjang ya, pada pemuaian panjang. Lihat sini. Sebatang baja bersuhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 40 cm. Koefisien muai panjang pada baja adalah 10 pangkat min 5 derajat Celcius minus 1. Pertambahan panjang baja pada suhu 70 derajat Celcius adalah, nah kita tulis dulu yang diketahui. Jadi kalau saya maunya tulis dulu diketahui. Lihat sini, diketahuinya adalah delta T, ya kan, derajat suhu. Berarti suhunya adalah T2 dikurangi dari T1. Sehingga kalau T2 dikurangi T1 adalah 70 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Jadi ada 50 derajat Celcius, itu T-nya dapat ya. Lalu yang kedua adalah L1. Nah, di L1 ini adalah panjang awal ya kan. Panjang awalnya adalah 40 cm. Berarti tulis 40 cm. Lalu ditanyanya adalah alfa. Nah, alfanya adalah diketahuinya alfa 10 pangkat min 5. Yang ditanya adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu adalah delta L. Sehingga delta L sama dengan L1 dikali alfa dikali delta T. Jadi delta L sama dengan 40 dikali 10 pangkat min 5 dikali 50. Jadi alfanya sama delta L-nya adalah 10 pangkat min 5 dikali 2 kali 10 pangkat 3. Sehingga delta L-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga delta L-nya adalah 2 bagi 10 pangkat 2. Artinya delta L adalah 2 bagi 100 sama dengan delta L-nya adalah 0,02 cm. Itu adalah pertambahan panjang. Oke, yang kedua adalah contoh soal dari pemuaian luas ya. Kita lihat. Pada suhu 100 derajat Celcius, luas lempeng aluminium adalah 2,015 meter persegi. Jika luas lempeng pada suhu 0 derajat Celcius adalah 2 meter persegi, maka koefisien muai luas aluminium adalah, kita tulis dulu yang diketahui ya kan. Yang diketahui adalah T0-nya adalah 0 derajat Celcius dan T1-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, A0 itu adalah punyanya T0, berarti adalah A0-nya adalah 2 ya, 2 meter persegi, dan A1-nya adalah 2,015. Sehingga koefisien muai luasnya adalah, rumusnya dulu masukin. Berarti delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T, dan delta A itu rumusnya adalah A1 dikurangi
A0 sama dengan A0 dikali beta dikali delta T-nya dijabarkan. T1 dikurangi T0. Sehingga masukinlah angkanya ya. Jadi 2,015 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali beta dikali 100 kurang 0, sehingga 0,015 meter persegi sama dengan 200 meter persegi derajat Celcius dikali beta. Nah, lanjut betanya adalah 0,015 meter persegi dibagi 200 meter persegi dikali derajat Celcius, sehingga hasilnya adalah 0,000075 derajat Celcius minus 1 atau 7,5 dikali 10 pangkat min 5 derajat Celcius minus 1. Nah, itu adalah rumus luas atau contoh soal dari luas. Selanjutnya adalah rumus dari atau contoh soal dari pemuaian volume ya. Nah, pemuaian volume itu contoh soalnya seperti ini. Jadi volume air raksa pada suhu 0 derajat Celcius adalah 8,84 cm kubik. Jika koefisien muai volume air raksa adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, berapakah volume air raksa setelah suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius? Jadi diketahuinya dulu, V0-nya adalah 8,84 cm kubik, gamanya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, delta T-nya adalah 100 dikurangi 0, jadi 100. Yang ditanya adalah V. Masukkan rumus V. V sama dengan V0 dikali kali 1 tambah gamma delta T. Jadi V-nya adalah 8,84 buka kurung 1 ditambah 1,8 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 100. Jadi 8,84 dikali 1 tambah 1,8 10 pangkat minus 2. Jadi 8,84 dikali 1 ditambah 0,018. Jadi V-nya adalah 8,84 dikali 1,018 sama dengan V-nya adalah 8,99 cm kubik. Jadi volume air raksanya adalah 8,99 cm kubik. Oke, nah itu adalah contoh soal dari volume. Nah, ini adalah sudah kita bahas dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Silakan dipelajari dan apabila kurang paham bisa ditanyakan di Google Classroom atau melalui WA Ibu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.